biasa. Semoga kita terus semangat dalam berusaha mendapatkan rezeki dan juga berkah dari Allah SWT. King Nasar, kok tumben kamu pakai kacamata? Karena memang aku ingin menggunakan kacamata. Kacamata itu bisa digunakan bukan hanya untuk gaya. Tapi untuk bercermin. Aduh, pinter banget. Luar biasa. Entah kenapa aku selalu setuju dengan Kak Dewi. Iya dong. Dan temanya minggu ini memang aku mengusung selendang. Kenapa kamu selalu pakai selendang dari kemarin? Ya? Shawl dan Terinspirasi shawl dari gitu ya. mana? Atau ada kejadian hidup apa? Enggak, memang pengen pakai selendang aja. Jadi maksudnya gini, bahwa ini kan aku dingin gitu. Kalau King Nasar dingin, aku Temanya juga puncak butuh ya, hangat. Kan ini ada calon kamu di sebelah. Kamu butuh kehangatan, nanti aku beli di kompor 2, tunggu ya. Banyak yang nanya loh. Kenapa? Bener, itu gimmick doang apa beneran katanya Kak Dewi sama... Itu sumpah ini banyak yang nanya Sejak loh. kapan dia posisi suka Sampai gimmick? masuk-masuk ke DM gue banyak banget. Jujur dong. Sebentar, aku boleh minjem kacamatanya? Boleh? Supaya aku bisa melihat. Ampun aku ini isi kurang ayu, ampun kurang seksi, oh mas, ampun aku Supaya bisa melihat apa? Tadinya aku bisa melihat masa depan dengan jelas, tapi kok nggak jadi ya? Udah gitu dulu kurangin dong, Wi. Katanya menjadi pasangan gua, tapi lu selalu menggoda yang lain. Gimana gua bisa percaya? Koleksi, resepsi. Kalau lu ujungnya apa? Resepsi, talak. Gak nyambung, kayaknya gak nyambung. Tapi buat sobat Ambiar di rumah ya, apapun aktivitasnya pagi hari ini kita akan selalu menemani sampai dengan jam 10 pagi. Apalagi Betul sekali. tema kita pagi hari ini, wah luar biasa. Tahu nggak temanya apa? Apa? Hot Daddy. Hot Daddy. Coba hot itu Berarti apa? hot itu panas. Daddy itu papa. Jadi papa yang panas. Panas kali bapaknya. Ya, Hot Daddy, kita akan hadirkan mereka. Apa yang kita bisa ambil inspirasinya dari mereka karena jelas mereka punya Kita keluarga. ini calon hot daddy ya. Kamu Hot Daddy? Kamu Aku apa? hot mom. Bukan dong. Apa? Kalau aku Habi, kamu Wifi, berdua kita Husky. Anjing dong. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan Hot Daddy yang pertama. Ini dia seorang aktor yang sangat luar biasa karya-karyanya. Kita sambut bersama-sama, ini dia Tora Sudiro. Tora Sudiro. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya, susah banget sampai sini ternyata kalau pagi ya. kenapa? Macetnya gila-gilaan. Macet apa ngantuk? Ngantuk juga sih. Tapi makanya itu kita mengucapkan terima kasih karena perjuangannya yang luar Perjuangannya biasa. luar biasa untuk Menyempatkan datang ke waktunya sini. untuk datang ke Trans TV, Betul. terutama pagi-pagi Ambiar. Tora, mau nanya dong, ini Sobat Ambiar tuh penasaran banget sama Tora Sudiro dari zaman dulu sampai dengan sekarang nggak berubah. Umurnya sekarang berapa sih? Gua tahun depan gocap. Wow. Masa sih? 50. Gua kelihatan yang 50 yang sebelahnya tuh. Gocap ya? 50. Nggak kelihatan ya. Yang kelihatan loh Kak. Nggak kelihatan 50. Aku gak berani kalau suami orang gua mah. Oh, suami orang? Ya, Enggak, kata siapa? Masih kan masih sama Mika. masih. Oh iya, enggak maksudnya kan enggak ada. Tadi Bang. kita udah terima kasih belum sih? Udah. Oh, kita terima kasih lagi. Lagi Bang. ya. Dan Terima sekali kasih lagi ya. mengucapkan Terima terima kasih. Gimana guys? Guys, gimana? Sepatunya nggak pakai tali. Iya. Oh, itu modern guys. Kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar di rumah, ternyata aktor ganteng yang satu ini berusia 50 tahun depan tapi katanya takut sama istri. Bukan takut, sayang. Sayang. Takut dan sayang emang beda tipis ya. Respect, Kita kasih lihat yang respect. satu ini. Respect. Aduh. Iya itu tadi gue bilang bukan takut, lebih ke sayang. Takut kehilangan. Ini berarti laki-laki yang dewasa itu seperti itu. Ini kalau yang ini nggak takut hilang ya? Hilang terus ya? Bilang Sini lo. Duduk. Dia suka gatel ya sama yang umur 50 tahun, dia suka gatel soalnya.
Sekarang tiba-tiba begitu. Jangan dibuka dong rahasianya. Yang Iya mas, 50 soalnya aku tahun. gak suka berondong mas. Tapi Tora beneran gak takut sama istri? Nggak takut. Cobain sama Dewi Persik pasti takut. Jadi gimana? Nggak takut tapi sayang gitu maksudnya? Sayang dong. Ya kalau sayang pastilah ya. Ya kalau cowok tuh bukan takut ngehargain. Lebih lah. respect Iya. gitu loh. Iya. Di mata seorang Tora Sudiro, Mike Amalia istri itu seperti apa? Seperti apa ya? Seperti matiin lampu ya sayang. Seperti matiin lampu. Kalau sekarang tuh Mika lebih kayak udara buat gua. Kayak apa? Udara. Gua butuh dia tiap hari. Oh wow. Iya. Gitu ya? Iya. Dia juga seperti udara buat aku. Tapi apa? Tapi di kawasan pabrik. Polusi. Lu ya nanti kalau nggak ada gua bener-bener lu Iya, nyesel. Jangan dong, tadi ini lipstiknya kesini. Oh, Pernah paling lama pisah sama Mike berapa lama? Paling lama sebulan paling syuting film. Sebulan. Kangen pasti ya? Kangen. Tapi dia tuh tipikal yang protektif Gue nggak bahkan sih? selalu siapin ini. Jadi kalau gue pergi kemana-mana gitu ya, kita pakai iPad. Jadi hubungan terus walaupun tidur. Virtual. Video call Iya, maksudnya? video call tapi sambil tidur. Oh ditemenin sampai tidur. iPad-nya nyala terus. Itu Sleep lebih call. protektif atau posesif mungkin takut kemana-mana takut keluar ya? Enggak, gue takut aja tidur sendiri. Oh iya. Masa sih Mas Tora bohong ah? Iya, bener. Tidur sendiri takut nggak mungkin. Gue nggak pernah bisa kalau tidur sendiri pasti Jangan melek mas terus sampai banyak pagi. kuntilanak nanti. Tapi kita juga kan nggak masalah tidur sendiri, orang bangun selalu berdua. Sama siapa? Sama kucing aku, sama anjing dia kan punya pelihara Kalau masing-masing. Dewi, Ya udah tahu kan gua sendiri sekarang. Tapi ya Tora Sudiro, kalau namanya suami, namanya istri, namanya rumah tangga kan pasti adalah namanya salah-salah. Ya. Kalau cara Tora Sudiro untuk meminta maaf sama istri, sama Mika Amalia seperti apa? Pertama gue diemin dulu tuh seharian. Ya, didiemin. Diemin dulu, nunggu dia tenang, baru sayang maafin dong, baru kayak gitu. Kalau nggak berhasil juga gue tungguin lagi. Seharian, 2 hari udah tuh ya. Iya. Baru bilang lagi maaf dong. Iya. Kalau nggak dimaafin juga, udah deh. Pergi dari rumah. Enggak dong. Jadi ngapain? Mengemis-ngemis gua. Gitu dong laki-laki bukan langsung ke pengadilan loh. Lu ngomong sama mantan suami lu jangan sama gua. Lu ngeliatnya ke gua. tapi perempuan itu rata-rata perlu dibegitu-gituin ya. Iya. Kayak di ayo dong, ayo dong. Iya itu dong. memang perempuan tuh begitu. Seharusnya gitu ya, Wi. Suka dimanja-manja. Iya, benar. Suka dikeloni, suka diunyu-unyu gitu. Iya, ayo dong Ria. Mika tipikalnya suka digituin? Enggak juga, dia mah cuek dia. Oh, dia lebih cuek ya. Iya. Tapi kan kita tahu ya kalau Tora Sudiro ini bareng-bareng sama teman-teman prediksi ya. Jaya. Jaya. Nih, teman-teman Apa sih artis. prediksi itu? Teman-teman artis yang punya ini Motor. ya. Oke. Punya hobi yang Motor. sama, motoran bareng. Kalau mereka kan kalau kita lihat di media sosial sering touring keluar Jakarta, minta izinnya gimana? Susah nggak sama Mika? Kalau dalam kota nggak susah, cuman kalau luar negeri susah nih. Ini lagi Luar mereka kota? luar kota kan iya suka ke Bandung, ke Bali. Touring gitu. kan? Iya, itu nggak susah. Cuman kalau luar negeri kayak ini kan mereka pada mau berangkat nih. Nah, itu agak susah minta izinnya tuh. Ah. Oh, mau Terus katanya katanya mau touring. dengar iya ke Amerika mau touring bener. Iya. Bener. Bener. Kapan ke Amerika? Bulan depan. Bulan depan. Oh, wow. Mbak Mika ikut. Apa bulan ini ya? Bang Mika nggak ikut, masalahnya itu dia pingin ikut. Ya harus ikut Pingin dong jadi Mas Tora. boncengers, nggak boleh kalau diprediksi. Oh, nggak boleh bawa Nggak istri. boleh. Kita cuman prediksi doang, predistri nggak boleh ikut. Oh. Apa alasan Iya. teman-teman prediksi tidak membolehkan pasangan kalian untuk ikut? Karena kita mau apa ya, ketawa-ketawa lepas aja gitu. Terus Contohnya. Emangnya kalau sama Ya, istri nggak bisa ketawa kenapa? lepas? bisa sih sebetulnya, cuman kadang kan mungkin ada yang nggak bisa bawa istrinya atau apa, gue juga nggak ngerti deh kenapa. Sebentar, nggak lu bawa. nanya apa? Emangnya sama istri gak bisa ketawa lepas? Lu lihat aja mantan lo, sekarang ketawanya lebih lepas. Tapi akhirnya ke Amerika diizinin gak sama Mika? Belum, nggak Gak diizinin? nggak diizinin. Jadi nggak akan Jadi ikut? nggak ikut kayaknya. Oh nggak ikut ya? Iya nggak ikut. Minta izin berkali-kali pun gak dikasih? Nggak dikasih. Alasannya Mika apa? Iya, kayaknya sih dia pengen ikut ya. Dia pengen ikut. Kalau
dan kejauhan sih kalau menurut dia. Amerika tuh kejauhan. Gimana gitu. cara bawa Iya motornya berapa Mas Tora? jam Mas? Di sana. Oh ada motor dari sana. Berapa jam? Lu pikir naik motor ke mana? Ke Lampung berapa jam? Pakai pesawat lah, uji terbangin ke sana. Apa? Ada loh yang naik motor Enggak, guys. kenapa pilihannya banyak? Ada yang naik Kenapa? motor moge bisa nyampe ke Amerika. Ada. Ada, tapi kan kelamaan mereka sibuk Tapi itu orang syuting. iseng banget ya, berarti Iya. ya naik motor Iya. jauh banget. Tadi sampai kemana sana. sebutannya? Ke Lampung. Ke Lampung. Oh my god, ke Lampung ya kak? Kakak Iya. pernah? Kapan? Pernah sama orang Lampung, tenang. Besok-besok sama orang Bandung. Tora Sudiro, apa alasan Tora Sudiro pada akhirnya memilih seorang Mika Amalia menjadi pasangan dulu? Wah, alasannya apa ya? Ya cinta kali ya. Jadi emang bener-bener waktu itu, wah kayaknya si Mika nih yang gue cari selama ini gitu kali ya. Ya. Iya, jadi ya itu dia alasannya. Berapa tahun sama Mika Amalia? Wah, Ingat lu nggak? pertanyaannya sih bikin gue berantem di rumah. Lupa ya nikah kapan ya? Lupa nikah kapan. Memang cinta 16 tahun itu kayaknya, 16 tahun. 16 tahun. Memang cinta itu membuat kesanggupan. Maksudnya apa? Iya, membuat kesanggupan yang sangat hebat. Ibaratnya dia itu bisa membuat manusia jadi hewan, hewan jadi manusia. Gitu Maksudnya? ya? Maksudnya? Karena kita bisa memperlakukan dia seperti sayang banget ya layaknya seorang manusia. Kadang kalau nggak ada cinta kita bisa memperlakukan manusia seperti hewan. Oh, ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Dewi Mulyagung 3 kali menikah, 3 kali bercerai dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Makanya cobain dulu lu biar tahu. Tapi Tora, pertama kali melihat Mika Amalia saat itu di mana? Pertama kali lihat Mika di Extravaganza. Ketemu di situ. Extravaganza. Apa pertama kali dalam pikiran seorang Tora Sudiro ketika melihat Mika Amalia? Biasa aja sih waktu pertama kali ngeliat. Masih biasa aja, masih Iya, belum ada nggak perasaan ya? kepikiran, Ada Terus? perasaannya ketika apa itu Mas Tora? Jadi dulu gini ya, gue pernah kerja di sebuah kantor gitu ya. Terus gue pernah di ikutan seminar. Dibilang kalau misalnya mau apa kerja lo baik, lo tempelin semua yang lo mau di depan dinding meja lo. Motivasi ya? Motivasi. Gue taruh motor sama, karena gue di agensi waktu itu, gue taruh foto cewek satu. Setahun kemudian tiba-tiba gue dapet tuh motor sama tuh cewek. Aha. Ya ceweknya nggak taunya si Mika. Wah, tapi yang ditempel itu fotonya Mika apa bukan? Fotonya Mika, padahal gue nggak tahu itu dia. Oh ya? Gitu wi, harus gitu wi. Dewi sampai gini loh. Tahu gitu kan gue taruh Mika, Sofia Lacuba. Jadi taruh banyak. Biar dapat semua. Jadi taruh banyak. Laki-laki tuh emang gitu kak. Kenapa? Ya itu kan dari mau Mika, usah coba jadi gak cukup satu. Cukup satu nggak buat Tora Sudiro? Cukup. Cukup satu. Cukup. Mika lagi nonton soalnya ya. Belum berangkat syuting Belum dia. berangkat ya. Ini kita mau kasih lihat ada satu artikel tentang Tora Sudiro dan juga keluarganya. Ada satu kebiasaan dari seorang Tora Sudiro. Tora Sudiro cerita alasan pakai aplikasi pemantau posisi istri dan anak. Gimana sih maksudnya memantau pakai GPS gitu? Emang pada nggak ada yang make ya? Nggak ada. Yang di handphone itu. Di handphone. Jadi Oh, iya. kita bisa tahu lokasinya Mika sekarang di mana. Lokasinya nih, boleh gue tunjukin nggak sih? Boleh tunjukin. Ada aplikasinya? Ada. Ada dong. Bukan aplikasi yang Biar langsung dari apa handphonenya nggak sih? sih? WA juga kalau kamu WA siapa juga bisa ketahuan. Jadi, nah ini kan kalau WA kan kita, ya itu nggak tahu ya. Tapi kalau Oh, iya, kita share iya, location. Tapi aplikasi. kalau aplikasi Tuh. yang satu ini, Nih anak gue Kaira masih di rumah. Terus Mika ya. Mika. oh ini bisa nge-track gitu ya? Iya, Mika juga masih di rumah, bisa ngantuk. Oke. Ntar kalau dia pergi, Pindah posisi kelihatan. jalannya kelihatan, terus kemana gitu. Ini berbayar nggak sih aplikasinya? Enggak sih, Nggak berbayar ya? Nggak. Oh jadi ada aplikasi khusus seperti itu? ada aplikasi. Apa alasan Tora Sudiro dan keluarga pakai aplikasi? Buat proteksi aja sih. Jadi misalnya anak gue ntar lagi nyupir, mobilnya mogok, gue tahu mogok di mana, gue bisa ngejar ke sana gitu. Bukan lebih ke karena- proteksi aja. Proteksi bukan karena tidak percaya. Bukan. Mungkin kalau pasangan ya. Iya, yang kalau baru-baru. Pasangan suami istri. Suami istri mungkin ada. Kalau pacaran, bisa juga. iya. Oh, oke, jadi buat proteksi gitu ya. Pernah nggak tapi ada yang ketahuan misalnya bohong lagi di mana padahal ketika cek di aplikasi nggak ya. nggak ada. Jadi gimana pun caranya nggak bisa bohong. Iya. Karena udah bisa ke-track ada di mana. Kenapa sih Wi kok kayaknya punya pengalaman sama GPS? Hidup gua kan GPS, say. Apa GPS? Embo. Belum siap. GPS apa? Nggak pakai sayang kalau hidup ya. Wi, tapi namanya kalau pasangan ya, ini buat sobat ambiar di rumah. Ya itu bebas lah ya. Setiap pasangan punya haknya masing-masing. Tapi ada juga orang yang bilang no trust, no us. Tidak ada kepercayaan, tidak ada kita. Wah iya.
Bagus. Tapi balik lagi, ini Tapi kan- semua ya. tergantung pasangannya masing-masing. Iya, tapi kadang-kadang kalau kita sudah beri kepercayaan, kita hanya memberikan kepercayaan, bahkan kita percaya, dia tidak bisa memberikan kita kepercayaan, itu yang jadinya akhirnya dipakai-pakai yang aplikasi gitu. Ya, tapi Tapi kan ini biasanya kan untuk keamanan. Proteksi. ya, tapi Proteksi. biasanya orang-orang menurut aku tuh kan posesif ya. Orang-orang yang posesif seperti itu biasanya punya trauma tersendiri. Apakah Mas Tora Sudiro punya trauma tersendiri dengan istri tercinta Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. ataupun sebaliknya? Istri yang trauma sama Mas Tora. Mungkin. Oke, ini idenya siapa? Kamu atau Mika? Ide gue sih. Idenya Tora. Iya. Tapi bagus loh seperti ini, kita merasa dimiliki. Kalau aku ya. Iya, kalau aku juga sama sih. Ya. Tapi sebenarnya mungkin lebih kepada proteksi lah. Iya, Ya kan? proteksi. Iya. Kalau ada apa-apa Betul. nanti. Cuman anak-anak sempat protesnya. Anak-anak ada sih beberapa yang aku butuh privacy gitu, Ya. butuh ini gitu. Ya udah kalau butuh privacy di private aja itunya, jadi gue nggak bisa lihat. Oh, bisa dimatiin Iya ya? bisa, nggak apa-apa juga. Oke. Jadi kalau privacy ya pilihannya tinggal dimatiin Iya. aja. Balik lagi ke Kalau diri gua mau masing-masing. dipasangin itu ya tiap hari pulang ya ke rumah, kemana lagi? Sama gitu. Ya pulang lu ke rumah, tapi siapa yang nyamperin lu di rumah? Belum muhrim say. Ya, buat Tora Sudiro, apa yang ingin disampaikan untuk seorang Mika Amalia yang kita yakin lagi nonton pagi hari ini? Hai Mbak Mika. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mika. Mampir sini Mampir dong. ke sini ya. Dia mau bilang apa sama anak-anak? Mika dan anak-anak. Bilang apa ya? Guys, hari ini aku kerja dulu, nanti malam kita ketemu lagi di rumah. Oke? Tora Sudiro dan Mika Amalia beserta anak-anak kita doakan selalu diberikan kesehatan, Amin. berkah yang berlimpah ya. Kebahagiaan yang luar biasa. Nanti kasih tahu nama aplikasinya apa ya? Iya, bener. Gua mau install biar lu pakai biar gua tahu lu di mana ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ini adalah seorang pelawak senior yang sangat luar biasa. Dari masa ke masa selalu menemani kita dan kali ini juga hadir dengan karya terbarunya. Tapi kita mau lihat sebagai seorang hot daddy, apa yang bisa diambil inspirasinya dari seorang Om Indro Warkop yang akan hadir bersama dengan artis cilik yang juga menjadi pendampingnya dalam film terbarunya, Graciela Abigail. Di pagi-pagi Ambiar kita sambut keduanya. Ini dia. Sini, cantik banget sih. Selamat pagi Om Indro dan juga Graciela. Pagi. Graciela umurnya berapa sih? 14 Desember nanti 10. 10 14 tahun. Desember. Kelas berapa saya? 4. Kelas 4 SD ya. Om Indro, kami semua di sini di kelas 4 ya. Bukan nanya Om Indro. Nanya sama Graciela. Om Indro dan juga Graciela, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Om. Terima kasih Om. Kamu lucu banget sih, Kamu cantik cantik banget sayang. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Graciela. Tapi kita sama Om Indro dulu. Kabarnya Om Indro Warkop ini berkali-kali dikabarkan berita hoax meninggal dunia. Kita langsung lihat yang satu. Ada aja. Silakan Om Indro. Gimana mengenai berita tentang meninggalnya Om? Berkali-kali ya. Ya berkali-kali Tahun loh, bukan ini cuma aku sekali. 6 kali udah. Setahun ini 6 kali. Tahun ini aja belum habis ya? Ya, tahun ini aja dari Januari itu 6 kali udah aku di kabar. Tapi juga ada yang sebetulnya gini, pakai headline-nya itu berita duka dari Warkop. Ternyata Nah, Isinya terus bukannya, diomong Om. kelihatannya cenderung ke aku gitu, tapi terakhir salah satu pemeran dari film Warkop itu ada tuh. Tapi dia udah di bawah banget. oh, berarti clickbait gitu ya supaya Iya. dibuka secara trafficnya Iya, gitu ya, supaya mereka websitenya ngarepnya dilihat gitu. dikunjungi banyak orang. Benar. Tapi Om Indro biasanya dapat kabar itu dari siapa, kabar hoax itu, berita meninggal? dari banyak, kalau nggak penggemar, teman-teman apa segala macam. Tapi nggak tahu ya, dari bertiga saya nasibnya yang sering dikabarin meninggal saya loh. Itu berarti banyak yang doain Pade. Betul, betul, Iya, betul. makanya. Banyak yang Saya baru-baru Warkop itu tahun berapa ya? Itu dikabarin meninggal, saya ingat bener seminggu setelah Wakil Presiden Hamengkubuwono dikabarin meninggal, padahal enggak. Udah lama banget ya? Udah lama banget, tahun 7 berapa tuh. Dan Iya. itu malah detail banget, kecelakaan di depan Balai Sidang Senayan mempergunakan motor tua Harley Davidson kayak gitu. Om Indro, biasanya kalau ada berita kayak begitu pasti telepon langsung berdering terus-terusan dong dari sahabat, dari keluarga.
Iya, tapi kalau terakhir-terakhir enggak tuh. Karena mereka udah bosan ya? Mereka juga udah bosan kali. Jadi awal-awal kemarin keluarga mendengar berita seperti itu gimana Om? Oh, ya anak-anak yang nyolot gitu. Pasti ya. Dan mereka yang jawab gitu. Tapi dalam pikiran seorang Om Indro, ini kan bukan kali pertama. Sudah berkali-kali dikabarkan berita hoax, berita bohong meninggal dunia. Apa dalam pikiran Om Indro ketika bacanya? Ya aku sih cuek aja ya. Cuek aja Udah ya? kayaknya, ya Allah, sian banget orang cari makan sampai begitu. Iya, betul. Gitu aja aku. Betul. Aku gitu aja dan gini loh. Kita tuh udah ada suratan gitu. Pasti. Iya, Ya. mau kita suka, mau kita enggak, pada waktunya nanti ya tetap aja kita Karena itu adalah hal yang Waktunya nanti pasti pasti ya. akan meninggal juga Iya. gitu ya. Karena dua hal yang pasti adalah kematian dan inflasi. Ya. Tapi juga itu adalah oknum media lah ya, yang ingin Iya. mendapatkan traffic supaya banyak sekali. Iya. Ya itu tadi cari makannya segitunya sih. Nah, itu. Om Indro itu begitu besar namanya di dunia hiburan. Siapa yang tidak mengenal? Teman-teman media juga pasti mengenal. Sempat pernah ketemu nggak sama orang yang menulis berita tersebut? Atau diajak Enggak, ketemu aku mungkin. nggak pernah, nggak Maksudnya media pernah cetak, ketemu ya. dan nggak kepengen ketemu. Dan Ya, ada nggak niat usah lah untuk ya. melaporkan misalkan. Enggak. 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 Gak apa-apa, biar mudah-mudahan yang nulisnya panjang Aku umur pasti ya. lebih beruntung hidupku daripada dia gitu. Iyalah. Wah, iya. Itu aja udah. Iya, Siapa sih yang nggak kenal Om Indro dengan segala macam prestasi dan juga berkat yang sangat luar biasa. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ada hubungannya Om Indro dengan sahabat tercinta yang membangun karir bersama-sama sehingga menjadi keluarga besar. Ini kita mau kasih lihat artikel kedekatan antara Om Indro dengan anak-anak dari Anak-anak mendiang Om Dono. Dono. Sampai sekarang masih terus dekat ya? Masih. Hubungannya masih komunikasi Masih lancar? bahkan saya buatkan sebuah lembaga namanya secara hukum agar mereka bisa ngumpul semua. Dan setelah mereka punya itu, kita buatkan, saya hibahkan hak kekayaan intelektual warkop kepada mereka. Jadi sekarang hak intelektual warkop, misalnya ada yang mau bikin film, Ya. mereka udah urusannya kayak gitu. Oh, nama Secara lembaganya hukum. apa Om? Lembaga Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 2002. Di dalamnya ada anak-anak dan cucu. Iya. Om, ini ada pertanyaan gini. Kita kan kalau biasanya kalau lebaran, musim liburan, selalu sampai sekarang Betul. masih kita bisa saksikan Kita karya-karya yang dari Warkop DKI. Itu tuh masih bisa dapat keuntungan dari situ nggak sih? Ya, alhamdulillah nggak sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Iya, nol. Gitu. Kecuali yang baru-baru ya. Iya. Kalau yang baru-baru buat apa segala macam itu udah ada perjanjiannya sama anak-anak ya. Tapi kalau yang lama enggak. Walaupun sudah mendaftarkan hak kekayaan cipta. intelektual. Iya, tapi kan gini, tidak otomatis orang itu menjadi tunduk terhadap itu kan. Karena ada beberapa nakal ya, Om. ya ada beberapa perjanjian. Misalnya mohon maaf nih. Salah satu klausulnya apabila diputar di TVRI, dulu mana ada TV yang lain waktu kita Iya. Betul. punya perjanjian Iya, itu. iya. Harus seizin kita. TVRI nggak pernah kan ada. Iya. Ya karena ada perjanjian itu. Tapi ada klausul lain lagi bahwa katanya semua perjanjian kerjasama itu ada masanya 20 tahun. Oke. Dan harusnya itu harus diperbarui. Klausulnya ya? Iya. Untuk pasal tambahannya. Ya, tapi gini, sejujurnya pernah nggak dengar rakyat lawan kapitalis menang rakyat? Enggak lah. Ngapain juga gitu kan? Saya mendingan ngegedein anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang punya moral gitu ya. Nggak seperti itu. Dan saya yakin banget rezeki itu udah ada yang Sudah ngatur. bayangan. Betul. Nah ngomong-ngomong nih Om, kan Om Dono mempunyai anak-anak Ya, yang mempunyai talenta juga. Apakah Om ingin jadikan pelawak juga Om? enggak sih ya, kayaknya mereka Bukan ke sana ya Om? nggak ada. Malah dia salah satu meniru Mas Dono dalam hal kecendikiaannya ya. Beliau adalah doktor teknik nuklir dan sekarang kerja di Swiss. Anak keduanya. Dan itu Anak menggegerkan keduanya. banget karena prestasinya bagus banget. Iya. Selama S3 juga dia presentasi di seluruh dunia, dapat acungan jempol, dapat sertifikat yang mencengangkan lah. Prestasi. Om, gimana sih rasanya melihat anak-anak dari
mendiang Dono, mendiang Kasino, menjadi orang yang sukses, bisa tumbuh kembang yang sangat baik. Lega Apa banget perasaan? gitu. Iya. Tadinya saya jujur aja beban. Kenapa? Kan boleh dibilang kami bertiga cari makan sama-sama ya. Ngidupin sama-sama. Artinya gini, Mas Dono tuh kasarnya gitu ngempanin anak saya juga kan. Jadi Maksudnya? iya. Membantu anaknya Iya, Om Mas Dono. Kasino kan juga. Karena kita kan selalu bertiga. Saya merasa bahwa dia membantu keluarga saya juga, saya membantu Itulah keluarga sahabat dia. ya Om ya. Iya. Nah, ketika semuanya hilang, mentolo nggak? Pernah nggak mentolo? Apa? Tolong itu kok tegomen sih. Apa? Masa Nggak mau tega, nggak tega. kalau ngebiarin. Nggak tega. Tega nggak sih? Ya. Melihat keluarga yang udah kita besarkan bersama-sama, terus nggak bapak-bapaknya nggak ada, terus harus Ya. kehilangan bapak, kehilangan. Sedangkan Nggak cari lah ya. makannya sama-sama Iya. ya. Karena ikatan berarti Walaupun begitu kuat gini ya. ya, di luar dari mereka juga keluarga yang mampu, artinya Iya. punya om, tante, punya eyang yang sedemikian yang membesarkan mereka juga. Tapi kan bagaimanapun juga secara moral Etikanya saya ya, Om. iya bareng gitu. Memiliki ya. tanggung jawab. Iya, Ya dari- kayak kita loh guys, kita kan selalu ada Iya. sakit bersama, senang bersama. Karena dari bujangan kan kita. Kita juga sama Om dari bujangan. Dari bujangan sampai Ya, menikah, Om. sampai cerai lagi, sampai cerai lagi, sampai cerai lagi, sampai cerai lagi. Om, tapi kan Om sebagai seorang aktor senior di Indonesia yang paling dilihat sama siapapun termasuk komedian ya. Kalau ngelihat aktingnya Graciel ini seperti apa? Yes. Oh, hebat. Keren banget, keren banget. Bayangin nggak? Kami tuh kebetulan dilepas sama sutradara ya. Suruh, ayo explore kayak Ya. gitu kan, sutradara nantang kayak gitu. Dan itu kami kerjakan benar dalam waktu 1 bulan tuh hampir setiap hari dan hampir setiap pagi, selalu sampai pagi ya. Ini ikut. Jadi kita nungguin dia sekolah, nanti dia gabung pasti sama kita dan terus intens banget kita ngerembuk ini gini sampai ketika agak tercengang juga sih ya. Apa yang membuat tercengang? Ternyata dia kan kalau ini udah langsung baca gitu ya, baca gini cuman gitu aja. Tapi ketika di sana kan praktek langsung kan, Ya. langsung keren banget gitu. Wah, Iya. Graciel 10 tahun. Kalau Iya. orang lihatnya Graciel gimana? Ini dulu belum 10 loh ya, 6 tahun waktu kan kita 3 tahun yang lalu nih syutingnya. Oh, 3 tahun yang Iya, lalu. 2019. Oh, sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Gimana tuh? Jadi kan gua kerja sama Gracia kan di karya yang terbaru ini nih. Judulnya Miracle in Cell Number 7. Iya. Tadinya ini syutingnya 3 tahun yang lalu kan, Gracia itu masih kayak anak kecil banget. Nah, tapi begitu action gitu dia bener-bener berubah gitu, bener-bener wah gila nih anak sekecil ini jago juga ya aktingnya ya. Oh ya? Nah itu dia nih Gracia, calon ya? pemenang Citra. Wih, amin, 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 amin. Sejak kapan kamu berakting sayang? Awalnya itu nggak salah dari kapan ya? 2019 juga sih. 2019, saat itu saat kamu umur 6 tahun berarti ya? Iya. Itu kali pertama kamu berakting. Nanti kita mau cari tahu kenapa dan apa yang disukai oleh seorang Graciel di dunia acting dan apa yang bisa membawanya sampai dengan seperti sekarang bisa duduk bersama dengan 2 aktor yang sangat luar biasa berperan dalam satu film yang kabarnya mendapatkan apresiasi luar biasa juga dari produsernya di Korea Selatan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Bali Banyak.